Shalom teman-teman, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu, perhatikan panduan ibadah sekolah minggu berikut ini. Mohon bimbingan orang tua saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Berpakaian yang rapi sama seperti mengikuti sekolah minggu setiap minggunya. Jangan sambil tiduran, jangan sambil makan, dan jangan sambil main game. Ambil posisi yang nyaman agar kita tetap fokus saat mengikuti ibadah sekolah minggu. Ikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu selama ibadah berlangsung. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman. Shalom Kak Ida. Shalom Kak Dian. Sudah hari Minggu lagi Kak Ida. Iya, tak terasa ya. Iya, cepat sekali betul sudah hari itu, Minggu. waktu cepat berlalu Kak Ida. Betul. Sudah waktunya kita Ibadah sekolah minggu online. betul sekali. Tapi ada yang kurang Kak Ida. Oh iya. Sepertinya Siapa kita ya, janjian dengan teman-teman yang Betul, lain, kakak-kakak yang ada lain itu kakak-kakak kita gimana yang ya lain. kakak yang lain? Loh Mana itu ya? dia, shalom Ah, kakak-kakak. Iya. Kakak-kakak, kenapa datangnya terlambat? Kemana saja? Oh macet. Kak Ida sama Kak Dian sudah shalom sama teman-teman, Sapa sudah adik-adik. sapa-sapa. Coba kakak-kakak ini sapa-sapa teman-teman yang di rumah biar mereka semangat. Ya, shalom teman-teman. Ya, sekarang adik-adik yang di rumah, kita sudah waktunya ibadah online. Adik-adik ambil sikap yang terbaik untuk memuji Tuhan. Ibadah kita hari ini agak berbeda. Kita mau memuji Tuhan tanpa putus, oke? Kita mau bikin lagu medley buat Tuhan. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan, oke? Siap? Yuk kita nyanyikan pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Siap-siap, kasihnya seperti sungai. Ayo, berdiri semua semangat, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasih
bengkung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Katakan di dalam Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus ku dapat sobatku yang terindah dan termulia bagiku. Bunga bekung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Dihibur dalam susah. Dihibur dalam susah, dibuat dalam terang, ditanggungnya segala keberatanku. Dan bengkung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Dan bakung yang di lembah, dia sajalah kekasih jiwaku. Dan bengkung yang di lembah, yaitu Tuhanku. Dia sajalah kekasih Katakan sekali lagi, dia sajalah kekasih jiwaku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Lagi, dia sajalah kekasih jiwaku. Dia sajalah kekasih jiwaku. Yeay. Wah, kalian ternyata lagu yang kita Saya punya capek tadi. ngos-ngosan. Iya. Saya- Capek nggak kakak? Saya Capek? tarik Enggak. nafas dulu. Adik-adik di rumah juga capek. Adik-adik di rumah ada yang capek. Wah, Ah. jangan capek buat Tuhan Yesus ya Kak Ida ya. Amin. Kita Kita harus harus semangat semangat dalam ya. melayani Tuhan, untuk memuji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah, sebelum kita mau dengarkan firman Tuhan, Kak Ida minta adik-adik mempersiapkan firman Tuhan, Alkitabnya, dan persiapkan buku tulisnya. Kalau adik-adik ingin mencatat ayat yang akan disampaikan oleh hambanya nanti melalui firman Tuhan, persiapkan saat ini sebelum kita nanti mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian bahwa firman Tuhan itu layak untuk kita dengar, layak untuk kita tanamkan dalam hati kita, karena firman Tuhan menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Kita angkat satu pujian ini, adik-adik persiapkan hati kembali. Kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Firman Tuhan yang ku dengar, haleluya. Amin. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh
yang berada di rumah. Terima kasih Yesus. Firman-Mu ku dengar Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian ini sekali lagi. Kita akan angkat satu pujian ini sekali lagi. Kita pujikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama boleh benar-benar tertanam di dalam hati kita semuanya, terlebih buat hati adik-adik yang berada di rumah pada pagi hari ini. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ku dengar, amin Yesus. Ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Sekali lagi katakan, ku ingin bertumbuh Tuhan, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat-sehat semuanya? Yang di rumah jangan ngantuk ya. Mari kita akan dengar firman Tuhan lebih dahulu dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan ajarkan kami supaya kami bisa mendengar dengan baik, sehingga apa yang kami dengar kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah, adik-adik yang saya kasihi, pagi hari ini firman Tuhan yang berjudul mencintai firman Tuhan atau cinta kepada firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini Anda seorang Pak Tani ya, Pak Tani. Di situ Pak Tani ini di samping dia menanam padi, dia juga mempunyai pemeliharaan yaitu ayam, adik-adik. Ayam itu dia memiliki ayam dan anak-anak ayamnya juga. Nah, pada suatu kali Pak Tani ini melepaskan induk ayam dan anak-anaknya di suatu tempat di ilalang yang banyak rumput-rumputnya yang tinggi. Dan salah satu anak ayam ini adik-adik terlepas dari pengawasan induk ayamnya. Dan induk ayamnya sambil berkata dengan bahasa ayam itu, petok, 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 mencari anaknya itu di mana dia pergi. Tetapi yang satu ini dia lari ke sana kemari, tidak tahu mau kemana. Dan pada waktu itu adik-adik yang saya kasihi,
Anda seekor burung raja wali yang terbang, adik-adik. Dia mau mencari mangsanya. Dan melihat anak ayam ini, burung raja wali ini mau turun, mau menerkam anak ayam ini. Dan pada waktu itu adik-adik, ibu atau induk ayam ini mengetahui bahwa anaknya ini menghadapi tantangan. Dia berlari untuk melindungi anaknya, sehingga supaya anaknya ini tidak diterkam oleh si Raja Wali ini. Dan akhirnya antara Raja Wali dan induk ayam ini bertarung. Dan Raja Wali akhirnya terbang tinggi, dia kalah dengan induk ayam ini. Adik-adik yang saya kasihi, pada pagi hari ini kita melihat suatu tokoh yang luar biasa yang mau mencintai firman Tuhan. Yang cinta terhadap firman Tuhan. Tokoh itu adalah Stefanus yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 6 dan pasal yang ke-7. Dan kita melihat siapakah Stefanus itu. Stefanus adalah orang yang senantiasa cinta kepada Tuhan. Dia cinta kepada firman Tuhan. Dia penuh hikmat dan dia senantiasa mengadakan mujizat-mujizat Tuhan di hadapan orang-orang lain. Karena dia cinta kepada Tuhan. Dan adik-adik yang saya kasihi, pada suatu kali Stefanus ini ketemu dengan orang-orang Yahudi. Dia bertemu dengan orang-orang Yahudi untuk bertanya jawab kepada Stefanus apa yang dia mengerti tentang firman Tuhan itu. Dan apa yang terjadi adik-adik? Stefanus memberikan jawaban-jawaban yang tepat sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh para ahli-ahli Taurat itu tadi. Dia memberikan jawaban-jawaban yang tepat. Dia melakukan tanya jawab yang tepat dan tidak ada satupun yang tidak dijawab oleh Stefanus itu. Dan adik-adik yang saya kasihi, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi setelah dia melihat jawaban-jawaban yang tepat itu? Dia menuduh Stefanus itu melakukan hal-hal yang tidak benar. Dia menuduh Stefanus itu memberikan ajaran-ajaran yang tidak benar. Dan akhirnya adik-adik yang saya kasihi, Stefanus dibawa di hadapan mahkamah agama. Stefanus dihadapkan kepada mahkamah agama. Dan disitulah Stefanus diberikan suatu pertanyaan kepada mahkamah agama itu. Dan akhirnya adik-adik, Stefanus memberikan firman itu, menyampaikan firman itu kepada mahkamah agama ini. Mulai dari Bapak Adam, Bapak Abraham, dan Bapak Musa sampai kepada Daud dan kepada Salomo dan kepada Musa dan akhirnya kepada tentang Tuhan Yesus. Dia menceritakan secara mendetil kepada mahkamah agama itu tadi. Dan apa yang dilakukan oleh mahkamah agama tadi? Mahkamah agama tadi merasa gusar, merasa marah adik-adik. Karena Stefanus mau menyangkal, katanya dia mau merubah semua adat istiadat yang diajarkan oleh Musa. Di situ Stefanus marah, mahkamah agama itu marah dan Stefanus dibawa keluar. Dia diseret dan dibawa keluar kota adik-adik. Dan di situ Stefanus dirajam atau dilempari oleh batu.
Dan batu-batu itu mengena seluruh tubuh Stefanus itu. Adik-adik yang saya kasihi, pada waktu dia dilempari batu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, dan mahkamah agama yang memberikan ajaran-ajaran yang mengacaukan kepada hal itu, lalu dia melihat langit terbuka, melihat Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan di situ dia melihat, di situ dia dikatakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni mereka. Tuhan ampuni mereka. Dan saat itu adik-adik, Stefanus mati karena dirajam oleh batu tadi. Dan dia mati demi menceritakan firman Tuhan kepada mereka semuanya. Dan adik-adik yang saya kasih, Stefanus merupakan contoh yang baik. Tokoh Alkitab yang mati karena membela Kristus. Dia mati karena membela kebenaran. Dia mati karena dia cinta kepada firman itu. Dan pagi hari ini adik-adik yang saya kasihi, kita belajar cinta kepada firman Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, dan kita harus menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman kita yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan. Mari pada pagi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita dengar pagi ini, kita akan renungkan dengan baik dan kita lakukan di dalam kehidupan kita semuanya. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam kerajaan surga yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini ya Bapa, ajarkan kami terus dan terus mencintai firman-Mu, menyelidiki kebenaran-kebenaran firman-Mu, supaya firman itu tertanam di dalam setiap hati kami. Dan apa yang kami dengar pagi hari ini, Tuhan kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ya dan amin ini memberikan bimbingan dan pimpinan di dalam setiap kehidupan kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa berikan persembahan kalian di amplop persembahan sekolah minggu. Minta tolong mama atau papa kalian saat ke gereja untuk memasukkannya di kotak di gereja ya. Oke, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.